Saya akan memberikan fakta kepada saudara, pentingnya Natal kira-kira begitu ya. Saya akan memberikan fakta dan saudara, saya harap saudara menuliskannya dengan cepat, menuliskannya di loh hati saudara. Yang pertama kali mengatakan Natal itu tidak ada 25 Desember namanya Ernest Jablonski tahun 1743. Dia ini seorang teolog Protestan, ahli Alkitab, tetapi tidak ahli sejarah. Dia berkata bahwa tidak mungkin 25 Desember Yesus lahir ke dunia. Karena apa? 25 Desember itu adalah hari perayaan Natalis Sol Invicti, perayaan Dewa Matahari Agung. Tanggal 25 Desember. Tadi tanggal 25 Desember itu ada perayaan Hari Raya Pagan. Cuman pada saat itu supaya semua orang pagan mau menyembah Tuhan, dibuatlah tanggal 25 itu hari perayaan kepada Tuhan Yesus. Dulu pun saya menganut seperti ini. Saya orang saleh tapi sedikit bodoh. Yang penting Yesus ada di hati kita. Jangan bodoh-bodoh amat Bapak Ibu. Fakta memang menulis Yesus lahir tanggal 25. Perhatikan tanggalnya 1743 dikatakan Yesus tidak pernah lahir 25 Desember. Lalu ditulis oleh Ensiklopedia Britania dan Ensiklopedia Americana. Dua-dua ini bukan mendapatkan sejarah yang benar. Sejarah menuliskan seperti ini. Gereja Timur mencatat Natal sudah dirayakan di Kaisarea oleh Mar Theophilus tahun 160. Tadi dikatakan Natal itu nggak ada tahun berapa? Bahkan nenek buyut, cicit, engkongnya Ernest Jablonski ini pun belum ada. Gereja Timur sudah merayakannya 160 tahun yang lalu. Untuk pertama kalinya Natal ditetapkan sebagai perayaan tahun 189. Jadi baru 100 tahun yang lalu Yesus mati. Kira-kira dekat gak masih? Masih dekat saudara. Oleh Baba Dimitri, Paus Dimitrius. Paus Dimitrius ini bukan orang pausnya Katolik. Saudara, dulu banyak agama-agama Kristen dari Barat terutama sangat benci dengan agama Katolik. Jadi mereka tuh disebutnya asbak, asal bukan Katolik. Pokoknya apa saja berita dari Katolik sesat. Dikit-dikit sesat, dikit-dikit salah. Padahal Katolik adalah salah satu gereja tertua di dunia ini. Nah gereja-gereja tertua itu ada Syria, ada kemudian di Mesir, Koptik, di Syria, kemudian di banyak-banyak tempat itu adalah gereja murid-muridnya Paulus. Dan mereka pun menyebut para pemimpinnya Paus. Sampai sekarang gereja ini masih ada dan masih hidup dan masih merayakan Natal. Jadi mereka punya tulisan yang membuktikan bahwa mereka sudah merayakan Natal sejak tahun 189. Lucu ya saudara, hebat ya. Patriark Alexandria dan penerus tahta suci Kerasulan Markus, gereja ortodok Koptik. Dalam dokumen yang berjudul Al-Daskulia Al-Ihtibayah atau dalam bahasa Arabnya ada di sana Ta'lim Al-Rasul. Ini tulisan ini sangat terkenal dalam orang teolog, namanya Koptik Didaskalia Apostolorum. Ini saudara nggak perlu hafal lah, tapi saya cuma mau kasih tahu fakta sama saudara. Kitab Ta'lim berbahasa Arab yang aslinya dalam bahasa Koptik menyebutkan, saya bisa tuh baca bahasa Arabnya, Ya ihwatana tafudu fi ayam al-yadi al-lati. Saya bisa karena di bawahnya ada tulisannya. Tapi karena kalau saya baca itu pun saudara nggak ngerti, kita baca sama-sama artinya. Wahai saudara-saudaraku, tetapkanlah pada hari perayaan kelahiran junjungan kita. Tepatnya pada tanggal kapan? Wah, 189, tahun 189 sudah ngerayain Natal 25 Desember. Exactly. Benar ya saudara? Jadi kalau saudara nanti perayaan 25 Desember itu habis-habisan saudara. Karena ternyata benar gitu loh. Selama ini kan ditahan gitu kan. Maksudnya habis-habisan itu bukan pawai, bukan di rumah gitu ya. Teriak kayak apa kayak gitu. Rayain kembang api di kamar. Oh iya juga ya, ada yang bilang oh iya juga. Enggak saudara, enggak bisa. Perayaan ini baru diikuti oleh gereja Roma. Jadi gereja Roma memulai perayaan Natal pertama kali oleh Paus Paulus Julius I. Kalau tadi sama gereja Koptik 189, sekarang Paus Julius I pertama kali membuat Natal 336.
tahun 336, 352. Tapi masih jauh kan dari Ernest Jablonski tadi kan? Masih jauh. Mereka sedang ngerayain Natal, saudara. Yang kemudian hari dikonversikan menurut kalender matahari Samsiah. Versi Gregorian itu tanggal 25 Desember. Kenapa sekarang mereka merayakannya 7 Januari? Karena ada pergeseran pergeseran hari dari kalender lunar ke matahari, matahari ke bulan. Pergeseran waktu itu 11 hari, jadi mereka merayakan tanggal 7 Januari. It's okay, tapi pertama kali dirayakan tanggal 25 Desember. Tapi kan gak mungkin. Bagaimana kita tahu persis tanggal 25? Perhatikan. Dimulai dengan cerita Zakaria. Zakaria itu bertugas di bait Allah. Tinggal dihitung kapan Zakaria bertugas. Gampang sekali, Alkitab tinggal dibuka. Bulan berapa Zakaria bertugas? Imam Zakaria bertugas pada waktu perayaan Yom Kippur, hari raya penebusan dosa. Ditulis di Alkitab. Minggu kedua bulan Tisri, ada di dalam Lukas 1 ayat 26. Pada waktu Gabriel menunjukkan diri kepada Maria di Nazaret untuk memberitakan kelahiran Yesus. Jadi Yesus itu diberitakan akan lahir ketika Maria mengandung usianya berapa? 6 bulan. Oke. Malaikat Gabriel itu dalam bahasa Arab. Malaikat Gabriel menyampaikan kabar baik kepada Bunda Maria terjadi pada tanggal 15 Nisan. Atau 25 Maret. Hitung aja saudara. Jadi malaikat datang ke Maria tanggal 25 Maret. Kenapa tanggal 25 Maret? Karena dihitung 25 Maret itu bulan ke-6. Pada waktu dia bertemu dengan ibunya Yohanes. Dihitunglah 25 Maret. 9 bulan dari 25 Maret. Bulan berapa? Bulan 12. Bulan 12. Itu sebabnya Yesus itu tepat lahirnya ditulis oleh tulisan-tulisan kuno 25 Desember. Jadi nggak mungkin, orang bilang nggak mungkin ada tulisan yang meleset. Bahkan sampai hari ini yang mengatakan 25 Desember itu adalah hari perayaan matahari yang agung. Tidak ada tulisan itu sama sekali terbukti. Sampai sekarang tidak ada tulisan yang menunjukkan itu. Menurut sejarawan Eusebius dari Kaisarea, benar nggak Tuhan Yesus itu lahirnya di bulan tanggal 25 Desember? Karena pada saat itu musim dingin. Salju, nggak mungkin dong ada domba yang dibawa ke musim salju. Rekan-rekan, 25 Desember itu salju di Eropa. Makanya pohon Natal kita ada kapas-kapas putih kan? Bener nggak? Kalau nggak ada kapas putihnya kan nggak afdol. Bahkan sekarang ada pohon Natal yang bule. Putih. Benar? Ya it's okay lah. Tapi nggak benar pada saat Tuhan Yesus itu lahir bulan Desember ada salju. Salju, satu-satunya salju yang turun di Israel hanya di Israel Utara. Itu pun di atas gunung. Saya lupa namanya. Enggak, kalau Yerusalem itu di Israel Selatan, cenderung panas saudara. Temperatur itu 5 sampai 15 derajat panasnya mereka ya. Panasnya mereka dingin, super dinginnya kita. Tapi salju itu hanya ada di Mount Hermon. Mount Hermon itu adanya di mana? Di Madura, Mount Hermon iya. Mount Hermon. Cuman ada di Israel Utara. Jadi kalau saudara pergi ke Israel, yang ini juga Ernest Jablonski, pasti dia nggak pernah pergi ke Israel. Karena tempat kelahiran Yesus hampir tidak pernah ada salju. Tahun 2013 pernah ada turun salju sekali atau 2 kali gitu. Tapi hampir tidak pernah. Jadi dari tahun 2000, dari tahun awal kelahiran Yesus sampai sekarang diperkirakan hanya 2 atau 4 kali pernah turun salju. Tapi itu salju yang ringan saudara. Pernah 4 kali dari 2000 tahun, bayangkan. Jadi kalau saudara nanti bikin pohon Natal ada kapas-kapasnya, tolong diambil kapas-kapasnya saudara. Sudah enggak alkitabiah gitu. Saudara lihat tulisan ini,
Menurut kitab Mika 4 ayat 8, Yesus itu akan lahir diambil di dekat Migdal Eder. Dikatakan, hai engkau menara kawanan domba, Migdal Eder, tulisnya begitu. Hai bukit putri Sion, kepadamu akan datang pembebas. Yang dikatakan di situ adalah siapa? Yesus. Pembebas kepala pemerintahan itu adalah Yesus. Ini adalah nubuatan tentang kelahiran Yesus. Mika 4 ayat 8. Nah, Migdal Eder ini, kawanan kambing domba ini, itu adalah kawanan kambing domba yang disiapkan untuk rumah ibadah. Dan kalau saudara pergi ke Israel, mereka nggak digembalakan di padang rumput biasa. Mereka digembalakan di rumah-rumah batu. Satu kali kita pergi ke Israel, saudara akan saya bawa ke sana dan saudara akan melihat domba-domba itu masih di situ. Gembala yang waktu itu pun masih di situ. Tempat domba-domba itu digembalakan adalah rumah-rumah batu. Mereka di situ beristirahat. Kalau saudara baca apa yang saya tulis, saudara bisa capture saja. Jadi kalau ada orang bilang, apa buktinya Yesus lahir tanggal 25 Desember? Kasih khotbah saya yang panjang ini. Lu dengerin aja sendiri ya. Supaya satu kali nanti lu gak pindah lagi, pindah agama, pindah ke sini, pindah ke sini. Dengarkan yang jelas, Yesus benar-benar lahir tanggal 25 Desember. Saudara, ini tulisannya. Karena ada dua jenis binatang kambing domba, namanya Eluhen Bayitot. Dan satu lagi adalah Eluhen Middayirot. Satu yang dipersembahkan untuk hari raya besar saja. Kemudian yang lain dipersembahkan untuk upacara-upacara yang lain. Nah, domba yang digembalakan ketika Tuhan Yesus itu lahir, karena pada saat itu adalah hari raya Shavuot. Berarti ada perayaan, berarti ada domba yang akan dipersembahkan. Berarti ada domba yang harus digembalakan. Kalau kita mengerti sejarahnya, kita bilang Yesus lahir tanggal 25 Desember. Benar? Selama ini saya malas 25 Desember baju baru. Start from today. Wah, bling-bling, hijau, merah, topi kuning, baju dalam putih, syal hijau pohon Natal. Saudara akan dikira pohon Natal berjalan. Di Manado pun gak ada yang seperti ini, saudara. Saudaraku, itu sebabnya saya tutup. Penting saudara mengetahui, ya, Yesus lahir 25 Desember. Dia datang untuk membebaskan saudara dari hukum yang lama, yang mengancam saudara. Yang mencari dosa saudara sampai keturunan ketiga dan empat. Hukum Taurat mencari dosa saudara sampai keturunan ketiga dan keempat, benar? Tetapi hukum kasih karunia mencari dosa saudara untuk memulihkan engkau, mengangkat engkau, dan memberkati engkau. Sehingga engkau dan saya bebas dari semua tuduhan, dari semua dakwaan, dan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Coba katakan sama kanan kirinya, selamat hari Natal bagi kita semuanya. Bilang, bebas dari tuduhan, bebas dari dakwaan, layak untuk menerima kebaikan Tuhan, layak untuk menerima kasih Tuhan. Coba, kok saya sendiri? Coba katakan dari ujung ke ujung saudara, dari ujung saudara bisa menggunakan bahasa Arab, bisa menggunakan Aram. Dan lihatlah mukjizat harapan terjadi dalam hidup saudara. Amin. Kalau saudara mau melihat mukjizat, yang pertama kali timbul adalah harapan. Ketika saudara berharap, saudara akan melihat mukjizat.